Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qassalana min ayatihi ajaba wa afadana bitaufiqihi irsyadan wa adaba. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mujtaba sallallahu alaihi wa ala alihi as-sadatun nujaba wa ashabihi alladhina sadul khalifata azaman wa araba. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini semua kita duduk, semua kita bersujud, semua kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pandang gelar pangkat jabatan, semua yang kaya, semua yang miskin hari ini duduk, tanda kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini Allah berikan kita masih hidup, Allah masih sayangkan kita. Tadi subuh ada yang meninggal dunia, dia tak sempat lagi berjumpa dengan anak istrinya, atau dia tak sempat lagi berjumpa dengan suaminya. Engkau yang masih diberi Allah umur, hari ini engkau masih bisa menatap wajah ayah ibumu, engkau masih bisa menatap anakmu, maka bersyukurlah kepada Allah. Maka nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah ketika lisan ini masih mampu mengucapkan bismillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itulah nikmat yang paling besar, saudaraku yang dimuliakan Allah. Bukan harta, bukan pangkat, bukan mobil mewah, bukan tanah, tapi ketika hatimu masih mau dibawa patuh dan tunduk kepada Allah, itulah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Maka bersyukurlah pada pagi hari ini Allah masih hidupkan kita. Berarti Allah masih sayang dengan kita. Dia ingin kita masih banyak lagi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Rasulullah dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kalau bukan karena dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tak akan pernah ada. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskan oleh pengarang bahwa kalaulah bukan karena nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tak akan pernah ada hidup di dunia ini. Maka orang yang paling bakhil adalah ketika disebutkan nama Nabi dia tak hendak dan tak ingat bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pagi hari yang mulia ini mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Dari mimbar yang mulia, khatib mengingatkan diri khatib sendiri dan mengajak kepada semua jamaah untuk senantiasa meningkatkan takwa kita di hadapan Allah. Dalam kitab Tafsir Jalalain menjelaskan
bahwa apa mana takwa? Imtisalu awamiri wajtinabi nawahi, menjauhi semua apa-apa yang dilarang Allah dan melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari yang mulia ini kumandang takbir telah berbunyi. Kumandang takbir di seluruh penjuru negeri umat Islam. Maka ini tanda syiar kemenangan kita. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur di Perawang ini, di masjid kita ini, salat masih tenang. Kalau kita pergi ke Pekanbaru, orang takut salat. Ada yang setengah 7 salat, ada yang jam 7 salat, ada yang lewat dari jam 6 salat. Kenapa? Mereka takut diawasi. Maka bersyukurlah kepada Allah. Berkat keberkahan orang-orang soleh yang ada di Perawang ini, kita masih bisa tenang beribadah, masih bisa kurban 46 ekor di tengah Covid, ekonomi yang katanya menengah, ekonomi yang katanya turun, hari ini masih bisa kurban 46 ekor. Ini satu keberkahan yang luar biasa. Ketika sholat subuhnya ramai seperti sholat Jumat, maka insya Allah Perawang, tanah kita tinggal ini, insya Allah akan hadir keberkahan kepada kita semua. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khutbah Idul Adha kita tahun ini adalah tentang ketaatan yang membawa keberkahan. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Falamma balagha sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbihka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin." Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belajar ketaatan. Mari kita belajar sejenak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepatuhannya diberikan Allah anak yang soleh. Kepatuhannya akhirnya diberikan Allah istri yang soleha. Karena kepatuhannya dulu tanah tandus yang gersang, hari ini menjadi Makkahul Mukarramah, Makkah yang mulia yang dicintai umat Islam seluruh dunia. Apa ketaatan pertama yang perlu kita pelajari dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Ketaatan pertama, ketika perintah Allah datang untuk menyembelih anak yang ia sayangi. Falamma balagha sa'ya, ketika anaknya mulai beranjak dewasa, ia berkata kepada anaknya, qala ya bunayya, ya bunayya. Ya bunayya dalam redaksi bahasa Arab merupakan panggilan sayang kepada seorang anak. Ya bunayya, wahai anakku yang amat ku sayangi. Betapa tidak disayangi anak yang lahir, yang ia tunggu. Lahir anak ketika usianya berumur 80 tahun, 86 tahun, istrinya 80 tahun. Tapi datang perintah Allah, anakku yang ku sayang, aku melihatmu dalam mimpi, aku menyembelihmu anakku. Namun ketika anak yang dididik itu soleh, anak yang lahir adalah anak yang soleh, dia pun membalas dengan panggilan sayang, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakanlah apa perintah Allah itu. Kenapa anak ini bisa soleh? Kenapa anak ini bisa soleh? Karena berawal dari keluarga yang soleh, berawal dari ayah yang soleh, berawal dari istri yang soleha. Hadirlah generasi-generasi soleh dan soleha yang akan menjadi pemimpin yang soleh. Hadirin muliakan Allah. Hari ini orang banyak ingin anaknya soleh. Hari ini orang ingin banyak anaknya hafiz Quran, tapi dia tak pernah melihat dirinya bisa tidak membaca Al-Quran. Egois. Ada orang ibu, dia ingin anaknya jadi hafizah, soleha, tapi dia tak pernah baca Quran. Munafik, egois. Maka orang yang soleh, dia ingin anaknya soleh, maka dia wajib soleh dan istrinya wajib soleha. Apa yang terjadi? Ketaatannya yang luar biasa. Akhirnya dia tetap menyembelih anaknya, dia tidak peduli. Anak yang dinanti selama 86 tahun, ketika perintah Allah datang, dia tak takut. Ini perintah Allah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Dia mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka keberkahan dari ketaatan ini apa? Allah mudahkan setiap urusannya, Allah mudahkan rezekinya,
Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin murah rezeki, kalau kita ingin kaya, satu yang harus kita laksanakan, taat pada Allah. Lillahi ma fis samawati wal ard. Apa yang ada di bumi ini semua milik Allah. Corona lari dari Allah. Bukan harus lari, harusnya kita mendekat kepada Allah. Corona datang dari Allah dan kembali juga yang mengembalikan Allah. Maka jangan pernah takut kalau lidahmu selalu mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya Allah, inna salati, salatku, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku lillah, semua untuk Allah. Kenapa kita takut mati? Kenapa kita takut corona? Akhir daripada hidup ini adalah berjumpa dengan Allah yang Maha Pencipta. Boleh engkau takut, tapi jangan ketakutan itu melampaui takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup diri kita dengan masker, tapi mulutmu tutup dari menggunjing orang lain. Maka itulah yang terpenting. Masker adalah dunia, tapi di baliknya ada dosa yang lebih berat daripada masker, lebih berat daripada corona. Corona dunia, tapi ketika engkau mati, kau akan berjumpa dengan Allah. Ketika engkau lebih takut kepada corona daripada Allah, maka engkau mati pasif. Hadirin dimuliakan Allah. Mari kita tetap jaga protokol kesehatan, tapi ingat, utamakan Allah seperti Nabi Ibrahim mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar dari kepatuhan dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jika ingin rezeki lancar, umur berkah, maka taatlah kepada Allah. Wa may yattaqillah, orang yang bertakwa pada Allah, orang yang takut pada Allah, orang yang taat pada Allah, yaj'al lahu, Allah akan jadikan dari setiap kesulitan ada jalan keluar, makhraja. Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan kita. Apapun kesulitan kita, jangan adukan ke orang lain, jangan adukan ke sosial media. Ambil wudhu, sholatlah 2 rakaat, minta kepada Allah. Maka itulah solusi terbaik. Yang kedua, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita belajar daripada ketaatan Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Orangnya ikhlas. Tatkala Nabi Ibrahim harus meninggalkannya di tanah yang gersang dan tandus, Allah berfirman dalam Al-Quran, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ingin meninggalkan istriku, aku ingin meninggalkan anak istriku di tanah yang gersang dan tandus, ya Allah. Tak ada tanaman, tak ada tumbuhan. Liyuqimus shalah, di sisi rumahmu supaya apa? Liyuqimus shalah, mereka bisa melaksanakan sholat. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari ayat ini. Pertama, seorang suami, seorang nabi, ketika ingin merantau, dia tinggalkan anak keluarganya dekat dengan Allah, bukan dengan yang lain, bukan dengan gadget, bukan dengan apartemen, tapi dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan mereka dengan masjid, kesabarannya luar biasa. Untuk apa mereka dekat masjid? Liyuqimus shalah, supaya mereka bisa sholat. Tapi ada hari ini orang-orang yang melarang sholat, masjid tutup. Beruntung pada Allah, kita di Perawang masih bisa sholat. Amin, masih bisa mengucapkan amin. Ini kenikmatan luar biasa. Allah berfirman dalam hadits qudsi dalam kitab Fawaidul Mukhtar, inni la'aghummu bi'adzabi khalqi, aku akan mengadab hambaku, aku ingin mengadab hambaku. Fa idza nadartu ummari buyuti, tapi tatkala aku masih melihat ada orang-orang yang meramaikan masjid, ada orang-orang yang sholat berjamaah di masjid, wal mutahabbina fi, dan saling mencintai karena aku, wal mustaghfirina bil ashar, mereka mau salat malam beristighfar kepada Allah, asrifu anhumul azab, aku akan palingkan azab dari mereka. Allah berfirman dalam hadits qudsi, hadis dari Anas bin Malik. Hadirin muliakan Allah, kalau masih ada orang-orang yang memakmurkan masjid di dunia ini, maka bersyukurlah sebab mereka azab hilang dari Perawang ini. Maka bersyukurlah engkau, maka sebab orang-orang yang ramai sholat subuhnya ke masjid, sebab mereka hilang azab dari Perawang ini.
Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka wanita perlu belajar dari keikhlasan Siti Hajar. Bagaimana ia ditinggalkan suaminya, tak ada takut dalam dirinya. Apakah ini perintah Allah, wahai Ibrahim? Ini perintah Allah. Laksanakan, wahai suamiku. Tinggalkan kami di tanah gersang ini. Ditinggalkan Siti Hajar di tanah yang gersang bersama seorang bayi mungil. Tak berapa lama mereka kehausan. Sang anak menangis, ibunya pergi berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Akhirnya keikhlasan ketulusan itu sampai hari ini, apa yang dilakukan Siti Hajar dilaksanakan orang-orang haji di seluruh dunia yang dikenal dengan sa'i. Kenapa bisa sampai hari ini? Karena ada ketulusan, karena ada keikhlasan yang mereka lakukan dahulunya. Akhirnya amal itu terlekat sampai hari ini. Kemudian karena ketulusan lari-lari itu, Allah balas dengan apa? Nabi Ismail menghentak-hentakkan kakinya yang mungil ke atas tanah, lalu muncullah air. Zamzami, zamzami, kata Siti Hajar, zamzami, sehingga air itu dikenal dengan air Zamzam. Sampai hari ini air itu diminum oleh umat Islam yang berangkat haji dari seluruh penjuru dunia. Apa maknanya? Keikhlasan yang dibangun seorang ibu akan melekat sampai mati, sampai hari kiamat. Air Zam-Zam, ibadah sa'i akan terus dilaksanakan umat Islam di seluruh dunia. Tapi miris tahun ini, hadirin muliakan Allah, orang-orang tak bisa berangkat haji. Orang-orang tak bisa berangkat haji. Sebab apa? Sebab orang-orang Yahudi, sebab orang-orang kafir yang tak ingin Islam ini tegak, yang tak ingin Islam ini berdiri. Mereka buat haji hari ini tak ada. Saudaraku dimuliakan Allah, yang kita kasihan adalah nenek-nenek yang kerjanya hanya mengutip sampah. 15 tahun dia kumpulkan uang itu untuk berangkat haji. Dia berharap, ya Allah, tahun ini aku bisa berangkat haji, ya Allah. Apa yang terjadi? Dibatalkan. Harapannya yang kuat, imannya yang kuat, hari ini tak bisa membuat dia berangkat haji. Maka demi Allah, mereka yang ikut andil dalam hal ini, Allah akan kelak balas. Tapi orang-orang yang tak berangkat haji, semoga Allah berikan ketabahan mereka. Mudah-mudahan ini jadi ujian iman. Ketika Nabi Ibrahim disuruh untuk menyembelih anaknya, mudah-mudahan ini juga jadi pelajaran kita. Inilah ujian keimanan kita. Mudah-mudahan yang tak bisa berangkat haji, Allah akan ganti bisa 5-10 kali haji insyaAllah di tahun-tahun yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ketaatan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah sampaikan, "Wafadainahu bidhabhin azim." Maka kami ganti sembelihannya, kami ganti apa yang harus sembelih menjadi seekor sembelihan yang azim. Bahasanya adalah azim, redaksi Qur'annya adalah azim, berarti kurban yang dikurbankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kurban yang sangat istimewa, satu-satunya di dunia. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mampu berkurban, berkurbanlah. Kenapa? Nabi Ibrahim diperintahkan Allah menyembelih anaknya. 86 tahun dia menantikan anak laki-laki itu. Akhirnya diperintahkan Allah, sembelih anakmu. Tapi dia tak bergetar sedikit pun hatinya untuk lari dari perintah Allah. Dia tetap laksanakan perintah Allah. Tapi karena ketulusan, keikhlasan, lagi-lagi ketaatan membawa keberkahan, bahwa yang ia sembelih harusnya anaknya. Tapi sembelihan itu berubah menjadi seekor kibas yang gemuk, cantik, yang luar biasa. Allah ganti. Sebab apa? Sebab ada keikhlasan dan ketulusan. Maka orang-orang yang mampu berkurban, man wajadalahu sa'atan falam yudhha, mereka punya kemampuan berkurban, falam yudhha, tapi tak mau mereka berkurban, enggan mereka berkurban. Fala yaqrabannal musallana, jangan dekati tempat salat kami. Fala yaqrabanna, ada nun taukid sakilah dalam tatanan ilmu nahwu. Kalau ilmu ketika redaksi kalimat memakai nun taukid sakilah, berarti Allah Rasul betul-betul melarang, jangan dekati tempat salat kami. Mereka yang tak berkurban ketika mereka punya kemampuan, maka jangan dekati tempat salat kami. Maka kita berdoa, hadirin muliakan Allah, orang-orang yang berkurban tahun ini, mudah-mudahan di tahun yang akan datang mereka bisa berkurban lebih banyak lagi sebagai tanda kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah tidak suruh kita menyembelih anak kita yang mungil. Allah tidak suruh sembelih itu bayimu, sembelih anakmu yang baru lahir, sembelih anakmu yang 10 tahun. Allah tidak suruh itu. Saudaraku dimuliakan Allah. Allah suruh, kalau kau punya kambing, sembelihlah. Kalau kau punya sapi, punya kemampuan, maka berkorbanlah. Andai syariat Nabi Ibrahim ini turun kepada kita, setiap manusia, anak yang lahir berusia 10 tahun, sembelih anaknya wajib. Ketika ini datang, maka tak akan ada satupun yang mampu melaksanakan ini. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah hanya ingin lihat takwa kita. Allah tidak lihat kurban itu, Allah tidak lihat sapi itu, Allah tidak lihat onta, Allah tidak lihat kambing itu. Yang Allah ingin lihat dari diri kita adalah takwa minkum. Takwa kita. Kita ini kurban karena apa? Karena ikut-ikutan, atau karena kita takut kepada Allah, atau karena kita syukur kepada Allah. Maka perbaharui niat kita. Kalau kita berkurban karena orang lain, maka sampai kapanpun dia tak akan pernah sampai. Saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi, orang yang belum mampu berkurban, maka berniatlah, mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang kita bisa berkurban semuanya, sehingga apa? Keberkahan akan datang ke tempat kita, keberkahan akan datang ke keluarga kita. Bagaimana berkahnya Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail, sosok keluarga saleh yang akhirnya apa? Tempat yang dulu mereka tinggali tandus gersang, hari ini menjadi tanah yang luar biasa, Baitul Haram, tempat yang dikunjungi umat Islam seluruh dunia. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan khutbah singkat kita pada pagi hari yang mulia ini, pada Idul Adha yang mulia ini, pertama bahwa mari kita menjaga taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tak perlu engkau taat kepada makhluk kalau ketaatannya bertentangan dengan syariat Allah. Tak perlu kau taat kepada orang-orang yang melarang ke masjid. Tak perlu engkau taat kepada orang-orang yang melarang jangan salat. Yang kau harus taat adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia yang menjamin hidup dan mati kita. Yang perlu engkau taati adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ketaatan itu kepada hal yang positif, silahkan. Ulil amri minkum, kita juga harus taat kepada pemimpin. Tapi ingat, la ta'ata li makhluqin bi ma'siyatil khaliq. Tidak untuk taat dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taatlah kepada apapun karena ketaatan akan mendatangkan keberkahan. Taatnya Siti Hajar menjadikannya naik pangkat di hadapan Allah, naik gelar menjadi Khalilullah kasih Allah. Taatnya Siti Hajar sampai hari ini gerakannya lari-lari kecil menjadi ibadah umat Islam, ibadah haji yang dikerjakan seluruh umat Islam seluruh dunia. Taatnya Nabi Ismail alaihissalam hari ini terus keturunan Nabi Ibrahim, terus sampai akhir, sampai Nabi yang terakhir berasal dari Ibrahim alaihissalam. Sehingga Nabi Ibrahim digelar dengan Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam lahirlah orang-orang baik, lahirlah nabi-nabi yang baik, lahirlah orang-orang soleh. Sampai hari ini adapun mereka yang soleh-soleh, mereka berawal daripada keluarga-keluarga yang soleh. Intinya, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, tak guna harta mewah, tak guna pangkatmu, tak guna tanahmu, tak guna rumahmu kalau tak ada anak soleh di rumah itu yang pandai berdoa. Kalau tak ada anak soleh di rumah itu yang pandai membaca Al-Qur'an, demi Allah, tak ada artinya. Karena ketika kita meninggal dunia, yang kita harapkan adalah satu, doa dari anak-anak yang soleh. Mereka berdoa bangun di malam harinya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mereka doa setiap malam. Itulah kebahagiaan sejati orang tua. Bukan gamenya, bukan permainannya, tapi doa yang mereka panjatkan setiap malamnya. Nasr minallah wa fathun qarib basyiril mu'minin. Aqulu qouli hadza innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa sallim wa barik li jalalika wa kamalika wa ala ghayril ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah
Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hamdan bila ghayah, asyukru bila nihayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Wal asri, demi masa. Wal asri, Allah bersumpah lagi-lagi demi masa. Innal insana, lagi-lagi kalimat memakai redaksi inna. Kalau kalimat dalam Al-Quran memakai inna, berarti Allah sedang menguatkan. Innal insana, semua manusia rugi. Tidak pandang siapapun agamanya, apapun sukunya, semua manusia rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, kecuali mereka yang dalam hidupnya beriman. Wa 'amilus sholihat, mereka beramal saleh, mereka menolong orang lain, mereka membantu orang lain, mereka peduli kepada orang-orang yang susah. Wa tawassaw bil haqqi, dan mau saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabri, dan mau saling menasihati dalam hal kesabaran. Hadirin milik Allah Subhanahu wa taala, di penghujung khutbah Idul Adha tahun ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya mujibad da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Dosa yang seluas langit dan bumi ini ya Allah. Dosa kami banyak ya Allah. Dosa kami banyak ya Allah. Dosa kami banyak ya Allah. Kami dosa pada ayah kami, dosa pada ayah kami ya Allah. Hari ini belum bisa membahagiakan ayah kami. Tangannya keriput hitam ya Allah, belum berjuang untuk kami. Hari ini ya Allah, mereka telah tiada. Kami tak sempat membahagiakan mereka ya Allah. Ya Allah, ada mereka telah meninggal dunia, lapangkan kubur ayah kami hari ini ya Allah. Terangi kuburnya ya Allah, terangi kubur ayah kami ya Allah. Dulu dia tak makan, capek, letih membesarkan kami ya Allah. Hari ini kami besar, tak sempat kami menyolatkannya, tak sempat kami mendoakannya ya Allah. Ya Rahman, berikan kami kesempatan ya Allah untuk menciptakan anak-anak yang soleh dan soleha, agar kelak ada doa untuk kami dan anak-anak kami, orang tua kami ya Allah. Begitu pula kepada ibu kami ya Allah, ampunkan dosa ibu kami yang melahirkan kami. 9 bulan dia melahirkan kami. Hari ini kami belum bisa membahagiakannya ya Allah, belum bisa menghajikannya ya Allah, belum bisa mengumrohkannya ya Allah. Ya Rahman, sehatkan ibu kami ya Allah, andai mereka masih hidup hari ini, agar kami bisa membahagiakan mereka ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ampunkan juga dosa orang-orang Islam yang lain ya Allah, saudara-saudara kami yang lain, orang beriman ya Allah, ampunkan mereka ya Allah, ampunkan dosa mereka ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, terimalah amal kami tahun ini ya Allah, terimalah kurban kami ya Allah. Ini yang bisa kami lakukan padamu ya Allah. Kami tak mampu menyembelih anak kami ya Allah. Andai kau perintahkan kepada kami menyembelih anak kami, tak mampu kami ya Allah. Kami tak mampu. Maka inilah kurban kami ya Allah. Terimalah kurban kami tahun ini. Ini kami laksanakan dengan ketaatan keikhlasan kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, jika bala yang datang ke negeri kami ini adalah ujian darimu ya Allah, berikan kami keikhlasan untuk menerimanya. Jika bencana yang datang ke negeri kami ini adalah ujian darimu ya Allah, lapangkan hati kami untuk menerima ikhlas ya Allah. Lapangkan hati kami untuk menerimanya ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, matikan kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Matikan kami husnul khotimah. Berikan kami anak-anak yang soleh, yang kelak ada yang mendoakan kami ketika kami meninggal dunia. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, kami bersyukur padamu di tempat kami masih bisa sholat dengan tenang ya Allah. Di tempat lain orang tidak tenang sholat, mereka diawasi. Kami dengan tenang hari ini kami bersyukur kepadamu ya Allah. Semua Engkau berikan keberkahan untuk Karawang ini ya Allah, untuk kami yang hadir ya Allah, untuk keluarga kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, andailah ini hari raya terakhir kami, andai ini Idul Adha terakhir kami ya Allah, andai ini Idul Adha terakhir kami ya Allah. Ya Allah, terimalah amal kami. Andai inilah Idul Adha terakhir kami ya Allah, terima ibadah kurban kami ya Allah. Andai ini ibadah kami yang terakhir, andai ini Idul Adha kami yang terakhir, jadikan anak-anak kami, keluarga kami bisa mentauladani keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga kami bisa mati dalam keadaan tenang ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, terimalah amal kami ya Allah. Di penghujung doa kami ya Allah, selamatkan negeri ini ya Allah, selamatkan negeri kami ini ya Allah. Berikan kami pemimpin yang adil ya Allah.
Berikan kami pemimpin yang adil ya Allah. Allahumma rizukna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil, yang peduli pada kami, yang peduli pada Islam, tidak menginjak-injak Islam, peduli memperjuangkan Islam, jiwanya memperjuangkan Islam ya Allah. Berikan pemimpin itu ya Allah untuk kami. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا الله من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله أعلم بالصواب.